Bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Kiai Muara Ogan atau yang lebih dikenal sebagai Ki Merogan bukan cuma seorang ulama karismatik, tetapi beliau juga dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Salah satu kisah karomah Ki Merogan yang sangat terkenal adalah kisah tentang serdadu Belanda dan ikan seluang di dalam buah kelapa. Hingga kini, kisah ulama yang bernama asli Massagus Haji Abdul Hamid bin Massagus Haji Mahmud ini masih melekat erat di benak masyarakat Palembang dan sekitarnya. Tetapi bagaimana persisnya kisah itu sebenarnya? Dan apa saja yang terjadi hingga kisah itu begitu melegenda? Nah, dalam edisi narasi kali ini, kami akan mencoba mengangkat kembali kisah karomah Ki Merogan dan kesaktiannya. Tapi sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe and like agar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Ki Merogan lahir ketika Kesultanan Palembang sedang berperang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ibunya bernama Perawati, seorang keturunan etnis Tionghoa, sedangkan ayahnya bernama Massagus Haji Mahmud alias Kanang yang masih ada ikatan silsilah kekerabatan dengan Kesultanan Palembang. Dasar-dasar pendidikan agama Ki Merogan diajarkan langsung oleh ayahnya yang konon seorang penganut sufi Kelana. Banyak ajaran Ki Merogan yang masih melekat di sebagian penduduk Sumatera Selatan hingga kini. Di antaranya adalah zikir La ilaha illallah malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah sodikul wa'dul amin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Raja yang benar dan nyata. Muhammad adalah Rasulullah yang jujur dan amanah. Konon, amalan zikir ini biasa dibaca oleh Ki Merogan dan murid-muridnya saat mengarungi sungai Musi dengan perahu dalam rangka melakukan syiar agama Islam di pelosok-pelosok Sumatera Selatan. Sambil mengayuh perahu, beliau menyuruh murid-muridnya mengucapkan zikir tersebut berulang-ulang dengan suara lantang. Padilah dari zikir ini salah satunya adalah menjauhkan dari mara bahaya dan bala bencana. Dari sekian banyak kisah karomah Ki Merogan, terdapat satu kisah yang begitu melekat dalam keseharian masyarakat Sumatera Selatan, yakni kisah ikan seluang dan sebutir buah kelapa. Konon, kisah ini terjadi sekitar tahun 1911. Pada saat itu, Ki Merogan sedang berceramah di masjid yang beliau dirikan di Kertapati. Suara beliau terdengar dengan sangat lantang. Bumi beserta isinya adalah milik Allah. Semua jamaah yang hadir di majelis itu mendengarkan dengan khusyuk, termasuk seorang serdadu Belanda yang diam-diam hadir di sana untuk mengawasi kegiatan Ki Merogan. Kemudian Ki Merogan melanjutkan tausiahnya pada para jemaah. Beliau dengan lantang berkata, "Kekuasaan Allah itu adalah maha besar. Jika ia berkata jadi, maka jadilah ia. Sungguh Allah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia." Selesai Ki Merogan berkata demikian, seorang jemaah bertanya, "Guru, apa misalnya kekuasaan Allah yang tidak mungkin diketahui oleh manusia itu?"
Ki Merogan tersenyum sambil menatap jemaah yang bertanya. Beliau lantas menjelaskan, misalnya keajaiban Allah menciptakan air. Tiap-tiap air selalu akan ada ikannya, kata Ki Merogan. Mendengar itu, serdadu Belanda yang sejak tadi mengawasi Ki Merogan langsung maju ke tengah-tengah jemaah dan berkata, "Bagaimana dengan air kelapa? Apakah di dalamnya juga ada ikannya?" "Insya Allah, jika Allah menghendaki, maka ikan itu akan ada," jawab Ki Merogan dengan penuh keyakinan. "Buktikan ucapanmu," tantang serdadu itu sambil melangkah keluar masjid. Ia lantas menunjuk dengan sombong pada sebatang pohon kelapa yang tumbuh di halaman masjid. "Apakah kelapa itu juga ada ikannya?" tanya serdadu Belanda itu pongah. Ki Merogan dan para jemaah berdiri, lalu menghampiri serdadu tersebut. Ki Merogan tersenyum teduh. Beliau lalu meminta seorang jemaah untuk memanjat pohon kelapa itu. Setelah berhasil mendapatkan buah kelapa tersebut, ia menyerahkannya pada Ki Merogan. Lelaki tua itu kemudian menyerahkan kelapa itu pada serdadu Belanda. "Belahlah kelapa ini," ujar Ki Merogan penuh wibawa. "Niscaya kau akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah." Lalu tanpa menunggu lagi, serdadu Belanda itu segera memotong kelapa yang ada di hadapannya. Setelah buah kelapa dibelah, tiba-tiba melompatlah seekor ikan kecil di dalamnya. Serdadu Belanda tersebut terdiam, mulutnya menganga dan tak bisa berbicara. Konon, setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan Ki Merogan, serdadu Belanda yang sombong itu akhirnya bersimpuh dan meminta maaf kepada Ki Merogan. Nah, demikianlah kisah karomah Ki Merogan ini kami sajikan. Kisah ini memberikan hikmah pada kita semua bahwa apabila Allah berkehendak, maka tak ada yang tak mungkin, sebab kekuasaannya memang meliputi langit dan bumi.